Nah, pikiran perasaan ini yang mau dilarikan. Dilarikan kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada maha ruang. Jiwa itu nafs. Bagaimana bisa kembali ke maha ruang kalau tidak tahu mana maha ruang, mana alamatnya maha ruang? Pakai apa ke sana? Tidak bisa. Apakah maha ruang itu ada di langit? Apakah Allah itu berkilo-kilometer dari kita? Padahal Allah Ta'ala sudah katakan bahwa aku sangat dekat, aku meliputi segala sesuatu. Apakah Allah terlalu lampau jauh sekali seperti itu? Berarti Allah tidak beserta hambanya dong. Ini bahasa syariatnya ya, beserta. Jangan begitu. Allah itu Masya Allah maha teliti, maha meliputi, maha kuasa. Ketika ada seseorang, 3 orang di antaramu, maka Allah yang keempat. Nah, di sini jangan dikatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Kalau bilang di mana-mana berarti banyak. Itu kata-kata kiasan saja untuk orang-orang yang ini ya. Kiasan Allah di mana-mana itu maksudnya satu juga. Satu juga Allah itu. Jadi tidak terpotong-potong begitu, nah, enggak terpotong-potong seperti sangka-sangka sebagian orang. Jadi apapun yang menjelaskan tentang Allah bukan Allah itu. Itu sesuatu yang bisa dijelaskan, yang masuk dalam panca indera itu bukan Allah. Allah itu tidak masuk di panca indera. Namun ketika panca indera itu dikembalikan ya. Panca indera kan 5 indera itu. Ya, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengerasa, apa namanya lagi, pendengar dan sebagainya, 5 ya. Itu dikembalikan, maka otomatis indera yang ada itu akan menyaksikan. Melalui itu juga melalui pandangan mata, tapi kelihatannya syariatnya mata, cuma bukan mata yang melihat. Ternyata bukan mata yang melihat. Penglihatan itu diatur oleh yang maha melihat. Berarti yang sebenarnya melihat itu adalah yang maha melihat itu sendiri. Jadi ketika sudah paham pengembalian berlindung kepada Allah, maka Allah Ta'ala sendiri yang menyaksikan dirinya. Allah Ta'ala sendiri yang melihat af'alnya yang sholat. Af'al itu kelakuannya, fa'ilnya Allah Ta'ala. Jadi af'al itu bayangan ya, bayangan dari wujud. Ya, jadi bergeraknya bayang-bayang itu karena bergeraknya yang punya bayang. Jadi Allah Ta'ala sendiri menyaksikan bayang-bayangnya, menyaksikan wujudnya, wujudnya menyaksikan bayang-bayang majas itu. Alam semesta itu adalah af'al Allah. Jadi Allah Ta'ala memang menyaksikan dirinya sendiri. Itu dalam bab ma'rifat. Kalau bab akidah, tunggu dulu supaya bisa tetap ada hamba, ada Tuhan. Itu bab akidah. Memang bab akidah begitu. Masih ada hamba, kita hamba, ada Tuhan. Memang begitu akidah. Supaya orang-orang ini tidak terlalu ini bingung. Tapi orang-orang yang sudah mempelajari makrifat tidak bingung lagi. Biar mengatakan dia hamba, tapi hambanya itu ya paham lah, sudah dipelajari ya. Kenyataan Tuhan, hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Tapi orang yang berakidah tauhid, tidak belajar ilmu makrifat, itu keras orangnya. Keras. Jadi kalau tidak kalau mengatakan bahwa hamba itu Muhammad itu sifat Allah, itu keras itu. Karena dia tidak bermakrifat. Dia tidak belajar makrifat. Dia hanya akidah tauhid saja. Tauhid itu begitu memang. Hamba itu ya kita. Hamba itu kita. Tuhan ya Tuhan. Memang begitu. Tauhid. Akidah itu begitu. Hamba dengan Tuhan itu lain. Nah, kalau di makrifat lain, memang hamba dengan Tuhan. Hamba kenyataan Tuhan. Tuhan tetap Tuhan, hamba tetap hamba. Tapi hamba kenyataan Tuhan itu di makrifat. Dan makrifat itu di bab makrifat, awal pondasi itu, dasar itu, tidak ada dia sama sekali melihat perbuatan makhluk. Itu makrifat. Tapi akidah, masih ada perbuatan nafsu, setan, jin, daripada dirimu sendiri, kesalahanmu, semuanya dan sebagainya.
karena nafsu dan sebagainya, itu memang akidah memang harus dibetulkan, karena memang itu akidah begitu. Jadi ketika kita membuat kerusakan di muka bumi, salahkan memang kita, nafsu kita gitu nah. Itu memang nanti berhubungan dengan tahu apa namanya fikih. Disitulah. Cuma jangan cuman itu, tasawuf juga pelajari. Jadi orang-orang tauhid ini jarang sekali kalau bisa menggabungkan tasawuf juga, tapi agak sulit biasanya. Orang-orang tauhid ini sedikit saja yang mau bergabung dengan tasawuf. Sedikit. Rata-rata tauhid sudah cukup. Tauhid dengan fikih sudah cukup. Tasawuf tidak dipelajari. Bahkan pun mempelajari tasawuf, nah, tasawufnya yang keras juga makanya. Ma'rifat hendak dipelajari. Yaitu tadi ya. Ini kalau untuk arifnya, untuk bijaknya nanti, suatu ketika ada orang yang memang berbeda ya, berbeda paham dengan kita, itu jangan berusaha disama-samakan. Karena perbedaan adalah rahmat. Tidak usah menyamakan persamaan. Katakan, menurut saya A, menurut saya B, menurut saya C. Apa yang ada di dalam kretek hati, sirmu keluarkan. Tidak perlu untuk ini entah. Apa yang itu keluarkan. Nah, jadi apa pendapatmu, keluarkan. Jangan disembunyi. Gentle. Artinya ketika mengatakan pendapat saya seperti ini. Oh, pendapatnya ini. Oh, sana begini. Biarkan saja berbeda. Jangan cari persamaan. Dengan perbedaan itulah di situ menyatu. Makanya Bhinneka Tunggal Ika kan. Walaupun berbeda-beda, tetap satu. Jangan cari persamaan. Tidak bisa, orang bersama itu tidak bisa. Orang bisa mencari persamaan itu tidak bisa. Paling 1-2. Rata-rata dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kita tahu bahwa tidak ada manusia ada samanya. Tidak ada. Laisa. Dari Nabi Adam sampai sekarang tidak ada samanya. Mau dibilang saudara kembar-kembar pasti laisa. Pasti beda. Dari sifatnya, dari apanya, semua beda. Jadi perbedaan itu rahmat. Disitulah bukti kekuasaannya Allah, bahwa Allah ini tidak menciptakan sesuatu itu, menjadikan sesuatu langsung jiplak-jiplak, fotokopi begitu nah. Enggak. Tapi berbeda-beda. Dalam perbedaan itulah, dalam perbedaan suku, bangsa dan tanah air itulah diikat dengan persaudaraan umat manusia. Diikat dengan itu semua. Jadi tidak bisa kita memaksakan seluruh dunia harus saya taklukkan, kemudian pahamnya pahamku. Wah, tidak bisa begitu. Kalau dunia seperti itu, dunia damai terus terus tidak bisa. Allah mengatakan, lebih baik aku tidak menciptakan dunia seperti itu. Karena dunia itu bukan itu. Maksud tujuannya dunia itu diciptakan, itu bukan begitu. Sebagai sementara aja. Tempat ini saja, persinggahan, tempat ujian saja kan. Tempat sandiwara, panggung sandiwara. Untuk bagaimana ya, mengenal akan dirinya sendiri. Menampakkan itu. Dan mengetes jiwa-jiwa yang siap. Saya sudah siap menanggung amanah itu. Nah, makanya itu. Hati-hati kalau tidak kembali sekarangnya. Nah itu, cuma ketika punya perbedaan yang memang berbeda, oh dia bahas syariat. Oke. Oh, menurutnya dia begini. Oh iya, menurut saya begini. Menurut dia begitu. Jangan, enggak usah salahkan. Artinya meskipun berbeda, ya silakan mereka pahamnya. Enggak bisa kita paksakan pahamnya mereka harus seperti saya, enggak. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam keyakinan. Tidak boleh. Di Indonesia, di Nusantara, di Asia Tenggara, biar berbeda-beda saja. Tidak usah dipaksa keyakinannya orang. Saya mau pokoknya Nusantara ini menjadi semuanya. Tidak bisa. Apa yang sunnatullah Allah Ta'ala jalankan, ya memang begitu. Nah, cuma ketika seseorang ini yang mengacau daripada semua negara ataupun hukum ya,
Nah itu ndak boleh dibiarkan, mesti ada aparat ataupun apa itu, karena syariat tetap jalan. Artinya begini, orang belajar ma'rifat, orang belajar tauhid, akidah, itu kan yang di dalam yang bertauhid itu, bukan jasadnya yang bertauhid. Oke? Yang bebas hukum itu, yang merdeka itu bukan jasad. Enak saja kalau mau merdeka jadi orang gila. Kalau mau bebas hukum, orang yang bebas hukum itu orang gila. Coba orang gila, misal pergi itu sama orang, pergi lukai orang dan sebagainya. Mana di penjara? Paling di penjara paling cuma diinikan saja. Orang gila. Mau apa di depannya orang itu tidak jadi masalah. Namanya orang gila. Nah, kemudian orang tidur. Orang tidur tidak kena hukum. Ketika dia misal ketiduran sampai 5 hari, 10 hari kan tidak kena hukum. Atau koma, tidak sadar dia. Nah itu baru. Atau dia tidak punya jasad, dia sudah dibungkus. Tiba waktu sholat tidak mungkin dia sholat. Nah, sholat secara syariat ini memang diperintahkan juga untuk sujud dan rukuk di situ. Bukan hanya sholat secara hakikat, sembahyang daim, kesadaran terus menerus. Bukan hanya itu, dua-duanya perintah. Jadi yang beraturan, ya, yang diatur itu, ya, yang beragama itu jasadmu. Kalau yang di dalam tidak beragama, memang zat mutlak nur ilahi mana mungkin beragama. Orang nur ilahi zat mutlak. Tapi kalau jasad, wah, hati-hati. Jangan serta-merta mengatakan apa-apa deh yang keluar daripada akidah-akidah. Sementara akidah kita sepakat. Nah, sepakat ijma' rata-rata itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. Terutama akidah Imam Asy'ari. Akidahnya itu paling puncak, paling ini mengatakan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Kalau ada mengatakan Allah itu seperti sesuatu kah, menyerupai sesuatu kah, itu berarti bukan Ahlus Sunnah. Bukan akidah Ahlus Sunnah itu. Kalau mengatakan Allah itu seperti bentuk, Allah itu di langit, Allah itu turun sepertiga malam, bukan Ahlus Sunnah. Karena jelas akidahnya menyimpang. Kalau kita lihat Imam Asy'ari, Imam Maturidi, itu semua kan ada yang dipertanggungjawabkan, gurunya sampai sahabat sampai kepada Rasulullah. Nah ini yang mengatakan Allah di langit, Allah di sini dan sebagainya, tidak ada gurunya. Artinya menerka-nerka sendiri, sehingga memujassimahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah kita yang bahas ini tidak pernah kita mengatakan bahwa Allah itu manusia, alam semesta, ladongo. Tidak pernah. Alam semesta itu kan sudah dijelaskan di bab tauhid, bab akidah. Alam semesta itu kan tidak ada. Adam tidak ada. Nur Muhammad itu ruh. Ruh itu bukan Tuhan. Kita kan sudah mengatakan ruh itu bukan Tuhan. Cuma nama ilmu rakamnya dipakai ulama tasawuf. Ruh itu menamakannya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Kalau bahasa kita, bahasa Al-Qur'annya ruh itu Nur Muhammad. Tapi ruh suci yang tidak bercampur, artinya tidak ada napas naik turun dan sebagainya. Ruh suci itu zat mutlak. Itu bukan Allah yang sebenarnya, tapi nurnya. Nah, cuma tidak lain. Sama seperti kita pembahasan aku si Rahmat, mana si Rahmat? Mana Rahmat? Saya tulis Rahmat, itu namanya. Mana Rahmat? Ini dadanya Rahmat. Ini tangannya si Rahmat. Ini hatinya Rahmat. Ini bernyawa saya, itu nyawanya Rahmat. Rahasia dari ujung rambut sampai ujung kaki yang kosong, itu rahasiaku. Rahmatnya akunya mana? Ya aku itu yang tidak bisa dijelaskan lah. Ya karena bukan apa-apa, tidak bisa dijelaskan aku. Mana Rahmat? Mana aku? Mana si aku? Mana?
Pikiran bukan aku, itu pikiranku. Perasaan bukan aku, perasaanku. Rasaku bukan rasaku, itu bukan aku. Sirku bukan aku, rahasiaku. Ya beda rahasia, beda aku. Akunya mana? Ada yang bisa menjelaskan akunya mana? Ya tidak bisa. Nah, akunya itulah yang dibalik segala sesuatu itu menyaksikan daripada akuannya sendiri. Begitu. Hukumnya jiwa kita itu memang tidak ada pada hakikat, tapi diadakan, makanya itu yang dimatikan. Paham? Itu yang ditenangkan, yang didiamkan. Pikiran, perasaan itu harus diam. Kalau masih mengatakan ini, itu dan sebagainya, berarti belum diam, belum lagi fana. Masih ada ini rasa-rasa ini, masih diculik iblis sana sini, masih keliling-keliling dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Jadi perlu hati-hati. Ya, kita mulai betul dari nol dulu ya. Mulai betul. Jadi tahu dulu ma'rifatullah, tahu dulu Allah. Laisa kamitslihi syai', meliputi segala sesuatu. Ya, kalau dibiasakan itu sudah diperumpamakan betul-betul ikan itu adalah tubuh kita. Di dalam ikan itu ada air. Air itu Nur Muhammad. Tapi di balik air, air itu Nur Muhammad itu napas. Napas itu kan keluar masuk, dia naik turun. Nah, itu air. Nah, napas itu ketika masuk, itu nyawa, bernyawa kita. Ketika dia keluar, full. Artinya full, padat dia, padat menyelimuti alam semesta ini yang besar. Nah, full dia. Naik turun, keluar masuk, full, tidak terpisah kan? Itu Nur Muhammad, lautan, air lautan. Kita ibaratkan ikan deh. Kemudian di dalam tubuh kita ada air, di luarnya juga ada air. Itu Nur Muhammad, Rasulullah itu namanya. Itu Rasulullah. Nah, di balik di balik Rasulullah itu ada maha ruang yang memberikan tempat kepada Rasulullah itu. Memberikan tempat, wadah, semacam memberikan wadah kepada air lautan tersebut. Pahamkah? Pahamlah. Artinya perumpamaannya sebagai wadah yang maha segala sesuatu. Nah, kemudian di dalam wadah tersebut ada air. Di dalam airnya, ya kayak, kalau mau dibilang kayak seperti akuarium, Nurzat itu atau Nur Ilahi. Di dalam akuarium itu ada, tapi akuarium ini, maha ruang ini tak terbatas loh ya. Bukan berbentuk kotak, bukan. Artinya tidak bisa dijangkau lah di situ. Zatnya itu zat, itu masih zat aku, bukan aku. Tapi tidak berpisah dengan aku, begitu nah. Paham? Oke. Jadi itu seperti maha ruang yang tak terbatas. Baru di dalam akuarium itu ada air. Di dalamnya ada ikan satu. Nah, ikan itulah tubuh kita ini. Nah, di balik ikan itu ada air. Dikelilingi lautan. Nah, di balik lautan itu tentunya ada yang memberi wadah kepada lautan. Tumpah itu kalau tidak ada, tumpah. Mau kemana? Kalau tidak ada maha ruang ini, bisakah berdiri Nur Muhammad? Tidak bisa. Alam semesta apalagi? Tidak bisa kalau tidak ada maha ruang. Mau bangun rumah tidak ada ruang tidak bisa. Ini bukan Tuhan loh, kosong. Ini kosong maha ruang. Kosong itu bukan tidak ada, ada. Zatnya ada. Suci, bukan nafas. Di balik nafas tidak bisa dirasa dia. Maka simpanlah, kembalikanlah dirimu atau pikiran, perasaanmu, nafsumu kepada yang bukan rasa-rasa itu. Yang tidak bisa dirasa. Rasa, napas itu bisa dirasa. Bisa kan? Yang tidak bisa dirasa di balik napas itu. Di situ kembalikan kau punya jiwa, di situ kau melebur, di situ kau fana.
Sehingga yang ada hanya itu sendiri dengan menyaksikan dirinya sendiri. Baru sempurna keimanan, tawakal, ikhlas. Karena Maha Ruang itu sendiri dibalik aku ya, aku tiada lain. Tidak usah lagi cari-cari aku, karena aku itu telah laisa kepada itu. Dan zat itu, zat Maha Ruang ini yang kosong ini, itu esa dengan aku. Nah, zat inilah yang menyaksikan ketunggalnya sendiri. Artinya pada hakikatnya si aku ini, aku yang sang maha kuasa itu, sang maha suci yang tak bisa dijelaskan itu, yang tak bisa diperumpamakan itu adalah menyaksikan zat sifat asma af'alnya sendiri. Jadi aku yang sebenarnya aku menyaksikan ketunggalanku sendiri. Nah, cuma nanti harus belajar akidah ya, supaya tetap di masyarakat ada namanya hamba, ada namanya Tuhan. Hamba itu ya kita, Tuhan itu ya itu memang dua, memang dua. Nah, disitulah di bab ma'rifat itulah peleburan itu. Di amal ma'rifat itu nanti peleburan. Jangan sampai ada wujudu kezambun. Besok-besok kita bahas tentang kesyirikan, karena kesyirikan ini adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Membunuh, proses apapun yang dikatakan dalam dunia ini kejam dan sebagainya, itu bisa diampuni Allah. Kenapa syirik tidak? Ada apa di situ? Karena ini bukan apa, Pak. Allah Ta'ala mau dirampok. Allah itu sifatnya itu maha pencemburu, sangat-sangat maha pencemburu. Jangan sampai kau rampas itu, curi Allah itu. Jangan sampai mencuri Allah. Dibilang mengatakan parah kita kalau membobol ATM-nya negara atau membobol ini dan sebagainya. Lebih parah lagi kalau mencuri haknya Allah. Itu lebih parah, Pak. Jauh, dunia akhirat sengsara. Nah, kita tanpa sadar kita itu merampok, merampas. Sementara kita melihat saja masyarakat yang notabene misalnya, ya ini kita bicara diri sendiri, af'al ya. Melihat saja notabene masyarakat yang cuma mengambil coklat 1 biji hanya untuk beli beras 1 liter atau setengah liter untuk makan dia, atau seorang anak yang mengambil, ya oke, itu salah, oke. Tapi dibandingkan dengan orang yang mencuri hak Allah, itu yang sangat luar biasa. Atau orang-orang yang mencuri hak rakyat, itu sangat luar biasa. Itu harus diadili karena kena hukum. Kecuali jasad ini tidak ada, atau dia gila, tidak jadi masalah, tidak kena hukum. Makanya itu tadi, jangan hilangkan hukum pada diri syariat. Bahaya itu, bahaya. Jadi hukum syariat tetap berjalan karena itu berlaku untuk tubuh. Kalau kau Casper, tidak jadi masalah. Kau hantu, ya tidak jadi masalah. Mana kena hukum? Mana kena hukum? Bahkan di dunia jin pun itu ada hukum tersendiri loh. Ada ketua adatnya, ada rajanya, ada walinya. Jangan macam-macam. Nah, di sini di alam kemanusiaan, kita bilang alam insan ini, alam musyahadah ini, perlu ada aturan. Aturan itu yang jasadmu, jasmanimu itu, pikiran perasaanmu supaya terkurung. Harus ada aturan. Kalau kamu bilang, wah tidak bebas merdeka, yang merdeka itu bukan jasadmu. Lol. Terlalu keren lu. Lu itu si rahmat, elu rahmat, si rahmat ini terlalu radikal. Jasad itu harus bersyariat, harus taat hukum. Syariat di sini luas ya syariat. Luas. Adat budaya itu syariat juga, kenyataan. Hukum negara. Saya tanya, di sini yang merasa merdeka ya, merdeka. Kemudian dia mau memerdekakan jasadnya. Kira-kira melanggar hukum negara bebas nggak? Enggak. Pasti di penjara. Atau kita punya raja, kita di dalam lingkungan tanah kerajaan, tanah kesultanan. Kemudian kita membuat kacau di kesultanan itu. Kira-kira rajanya itu senang apa enggak?
Enggak, pasti kamu di penjara, pasti kamu dihukum sesuai dengan apa yang engkau lakukan. Itu jasad, jasmani. Jadi jasmani tetap bersyariat. Dan di Al-Quran juga perintah sujud dan ruku itu ada. Sujud memang iya, untuk mengkoneksikan mikrokosmos dengan makrokosmos. Bukan sujud itu menyembah, bukan menyembah Ka'bah, menyembah tembok, bukan. Menjadikan bahwa ketika sujud itu apa? Air, ketika duduk dia tanah. Itu kan simbol-simbol. Jadi jangan sampai ini hukum. Kecuali ya misal kita ini menghayal merampok bank. Ya siapa yang mau hukum kamu? Ya suka-sukamu lah, itu kan dalam duniamu, khayalanmu. Tidak kena hukum. Tapi kalau kamu betul-betul merampok dengan kau punya jasad itu atau tidak taat hukum, wah kena. Sama dengan kalau hidup di negara kesultanan, kerajaan di kesultanan melanggar tata cara kesultanan, ya tetap dihukum lah. Biar kau sultan, biar kau apa, tetap dihukum. Sama dengan kita di Indonesia, ada Pancasila, ada undang-undang dasar, ada pasal-pasal yang harus kita taati. Jasadnya loh ya, itu supaya tertata tatanan hidup masyarakat. Itulah dinamakan syariat, begitu nah, untuk mengatur itu jasad. Karena jasad ini seperti hewan Pak, hewan buas. Kalau dikasih ke lapangan, wah bahaya. Bisa-bisa kalau ndak ada aturan, bisa-bisa bahaya sekali. Coba lihat kalau ndak ada polisi, ndak ada tentara, ndak ada apa, ndak ada ininya, kacau dunia. Ndak apa-apa kalau sama-sama marifat, mana ada. Harus ada syariat, ada hukum, tetap berlaku hukum itu. Jangan hilangkan hukum. Seseorang yang selalu mengajak, pemerintah, lawan pemerintah, hukum ini begini-begini, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jangan pernah keluar dari itu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, utusannya, zahir batin, dan taat kepada pemerintah, ulil amri. Jangan membuat pemberontakan di dalam negara, di dalam tempat, di tanah air yang engkau tinggali. Itu dilarang oleh Rasulullah, itu dilarang. Jangan membuat seperti itu, bikin kekacauan di mana-mana dan sebagainya. Ini kita bicara syariat ya, artinya kepada diri, bukan apa-apa ndak, kepada diri. Namanya kalau bicara syariat ya kita bicara kenyataan. Kalau kita bicara ma'rifat, jangan kita bicara yang lain. Ma'rifat ya wilayah ketuhanan. Tapi kita bicara syariat ya wilayahnya kenyataan, kehambaan. Jadi bicara tentang sapu kah, beli buah mangga kah, memang begitu. Beli motor atau apakah, itu wilayah kehambaan. Cuma manusia yang insan kamil, hamba yang sejatinya, yang sebenarnya hamba itu, ketika mulutnya, ketika dia berkumpul dengan dunia atau membicarakan perkara-perkara tentang kehambaan atau tertara kemanusiaan, perkara kemanusiaan, hati suhud pandangannya tetap kepada Allah. Itu yang baru betul. Jadi tidak meninggalkan asbab, namun jangan percaya kepada asbab. Paham? Paham kau Rahmat? Paham kau Rahmat? Kalau tidak paham kau Rahmat, ku botak, saya botak kepalamu Rahmat, saya cukur rambutmu, ku botak kamu itu, ku tokak kau. Ini saya bicara sendiri saya, betulan. Ya, jadi seperti itu hadirin semulakan. Ya, besok kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan dimuliakan Allah, istiqomahkan dalam ilmu ma'rifat, tahu kedudukannya. Oke, mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.